Shalom, saudara-saudaraku, para pengurus Abdi Wacana, para guru, para karyawan, dan tidak lupa juga para security. Sudah lebih dari sebulan ini Abdi Wacana boleh dikatakan vakum atau mandek, utamanya aktivitas belajar dan mengajar, baik itu sebagai guru ataupun bagi para murid. Praktis yang masih berjalan hanya satu, yaitu keamanan. Karena dalam keadaan apapun yang namanya keamanan itu harus berjalan selama 24 jam. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara, yang saya percaya, aktivitas iman kita juga tidak boleh mandek. Kita terus berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Karena itu, marilah kita pada kesempatan yang indah ini boleh bersama-sama beribadah, memohon dan berharap kepada Tuhan. Mari, saudara kasih dalam Tuhan, kita awali ibadah kita pada saat ini. Kita membuka dari nyanyian NKB 201 bait pertama. NKB 201 bait pertama. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah situasi yang mencekam, sebagai orang-orang percaya kami tetap memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Untuk itulah dalam situasi yang tidak pasti ini kami boleh memiliki kepastian bahwa kami dipelihara oleh Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami akan beribadah kepadamu pada kesempatan hari ini. Mau berdoa kepadamu, mohon pertolongan Tuhan. Dan untuk mendasari semua itu, kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu dan merenungkan sejenak. Tuhan, pimpin kami, supaya firman-Mu boleh mencerahkan kami, memberkati kami, dan memberi pengharapan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu ini, supaya dia boleh menerjemahkan dengan benar maksud-Mu bagi kami semua, keluarga besar Yayasan Abdi Wacana. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui kitab Mazmur. Kita buka kitab Mazmur pasalnya yang ke-103, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur 103
ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengar firman Allah, memelihara dalam hatinya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapakah manusia? Apakah yang dapat dibanggakan dan disombongkan dari manusia? Bapak Ibu, Alkitab mencatat manusia itu hanyalah debu tanah. Dikatakan dan dicatat dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7 dan Mazmur 103 ayat 14 yang kita baca tadi. Yang kedua, hidup manusia itu juga tidak lebih daripada rumput dan bunga di padang yang akan lenyap diterpa oleh angin. Demikian dikatakan ayat 15 dan 16 dalam Mazmur yang kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara, secara fisik manusia itu sangat rentan terhadap sakit, penyakit, dan kematian. Bahkan lebih rentan dan lebih lemah daripada binatang. Binatang lahir, bisa cari makan sendiri, bisa jalan sendiri. Manusia lahir mesti dipelihara dengan baik, hati-hati. Kalau tidak, bahaya. Pada saat kedinginan, pada saat kepanasan, mudah sekali kalah. Mengalami ganasnya alam, bisa mati, bisa sakit. Berbeda dengan hewan yang masih bisa bertahan di alam terbuka, tetap bebas di alam liar. Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat pada abad ke-14 ada wabah yang bernama pneumonia, yaitu penyakit infeksi paru-paru, hampir sama dengan COVID-19 ini. Wabah ini membunuh ratusan ribu orang di Eropa. Pada tahun 1665 ada wabah yang bernama pes. Penyakit ini membunuh 30.000 orang penduduk London dalam 3 bulan. Pada tahun 1894 ada wabah yang bernama demam kuning atau Jack Jello yang membunuh 24.000 di negara bagian Philadelphia, Amerika. Pada abad ke-19 ada lagi wabah yang mengerikan, namanya kolera. Wabah ini dikatakan mengguncang dunia dan membunuh hampir 40 juta jiwa seluruh dunia. Lalu berturut-turut ada AIDS, lalu SARS, ada demam berdarah, ada flu burung, ada malaria, dan sekarang ini ada corona
atau COVID-19. Dan COVID ini juga sudah membunuh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu nyawa. Bapak Ibu Saudara, bukan bermaksud meremehkan ilmu kedokteran dan kecanggihan teknologi. Tetapi harus kita akui bahwa sampai hari ini masih banyak jenis penyakit yang belum bisa disembuhkan dan belum ditemukan obatnya. Dari satu keluarga penyakit yang bernama kanker saja, ada lebih dari 200 jenis nama penyakit yang berhubungan dengan kanker. Jadi dari hanya satu jenis kanker, satu nama kanker, itu ada lebih dari 200 jenis penyakit yang berhubungan dengan kanker. Nah, Bapak Ibu Saudara, menyikapi semua ini, kesimpulannya hanya sederhana. Kita hanya butuh Tuhan. Betapapun canggihnya teknologi, betapapun briliannya dokter ahli, tetapi mereka, kita semua hanyalah debu. Tanpa Tuhan, kita hanya akan seperti rumput dan bunga yang di padang, yang semaraknya hanya sebentar saja. Karena itu menjadi hal yang penting bagi kita. Selain kita harus hati-hati untuk hidup tertib, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, kita pun setiap hari harus berlari menghampiri Tuhan melalui doa bersama. Karena hanya Dia andalan kita. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang baik, seperti yang kita baca dalam Mazmur 103 tadi. Dalam ayat 13 yang mengatakan, Dialah Bapa yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, setiap hari, setiap saat, Allah mengundang kita, orang-orang yang terbeban berat ini, orang-orang yang terancam ini, dengan mengatakan, mengundang kita, kemarilah hai, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk pengharapan dan harapan pasti kami, bahwa kami boleh terus memiliki keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pribadi-pribadi kami maupun keluarga kami, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Juga secara khusus kami berdoa untuk Abdi Wacana, bagi para guru, karyawan, murid, pengurus, dan juga security. Kami serahkan ke dalam tangan kuat pengasihan-Mu, mohon pertolongan perlindungan-Mu, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya tidak ada sesuatu pun yang mampu menembus kami, yaitu hal-hal yang buruk di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Kami juga mengucap syukur untuk pemerintah yang sudah bekerja keras untuk berusaha menangani
wabah COVID-19 ini. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan bagi pemerintah, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh jajarannya. Kami mohon penyertaan Tuhan, supaya melalui mereka, kuasa-Mu boleh dinyatakan, negara ini boleh diselamatkan dari wabah COVID-19 ini. Juga negara ini boleh diselamatkan dari krisis ekonomi yang juga mengancam dalam kehidupan bangsa ini. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk penerapan PSBB di mana-mana. Tuhan berkati agar semua boleh bermanfaat untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Bapak, terima kasih. Akhirnya Bapak, kami mau persembahkan dan percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuat pengasihan-Mu, melalui doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Bait yang kedua dari nyanyian 201 tadi, NKB 201 tadi. Baitnya yang kedua. Oh, kasihnya besarlah tiada taranya, dengan rela dia mati bagiku. Oh, kasihnya besarlah tiada taranya, dengan rela dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian ibadah kita, ibadah Abdi Wacana, keluarga besar Abdi Wacana. Tuhan memberkati. Amin.